Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Selamat sore, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Baiklah, ibadah evangelisasi pada hari ini kita akan memulaikan ibadah di jemaat Tuhan dijemput berdiri. Panggilan beribadah. Hendaklah kita bersama menaikkan pujian dan syukur atas pengembalaan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Saat ini kembali kita diperkenankan Tuhan dalam kasih dan anugerah-Nya hendak beribadah memuji nama-Nya bersama keluarga kita sambil memuliakan Tuhan. Pujian berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati nama-Nya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuat-Nya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di dalam hidupmu seluruhnya. Tabisan dan salam, jadilah ibadah saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Muliakan Tuhan, pujian kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggagap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Allah
dalam persekutuan ibadah saat ini. Olehnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Tuhan kami menaikkan ungkapan syukur, pujian dan hormat kami kepadamu. Sebab Engkaulah Allah Tuhan yang layak kami sembah dan kami puji dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, perlindungan, dan penggembalaanmu yang memungkinkan kami ada di hadirat Tuhan, menyembah memuliakan Tuhan seisi rumah kami. Dan saat ini kami pun membuka diri dan hidup kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mengurapi rumah kami, bahkan mengurapi kehidupan kami. Sehingga firman-Mu yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi mendapat tempat dalam hati kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Allah yang hendak melayani kita pada saat ini, saya memilih Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita membaca firman Tuhan ini dan mengikutinya. Saya akan membacakannya dalam nama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus bersabda bahwa yang berbahagia Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya yang membaca, merenungkan dan memelihara firman Allah di dalam kehidupan beriman setiap saat. Selamat sore, salam. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, yang saat ini berada di hadirat Tuhan dalam ibadah evangelisasi, kita bersyukur bersama-sama oleh karena kemurahan Tuhan tanpa terasa. Sekarang kita telah berada kembali pada bulan Juni. 6 bulan kita menjalani kehidupan di 2021 di dalam kasih dan anugerah Tuhan, di dalam penggembalaan dan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan dihentar dengan perenungan firman Allah lewat Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Secara umum Mazmur terdiri dari 150 ayat pasal. Dan saudara-saudara, kitab Mazmur ini berisi doa-doa yang dinyanyikan kepada Tuhan. Dan isi doa itu melambangkan pujian kepada Tuhan dan juga curahan isi hati yang mengalami kesesakan. Mazmur juga berisi doa syafaat, berisi pengakuan dosa, berisi petunjuk dari Tuhan, dan juga sebahagian berisi nubuat tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di zaman perjanjian lama
doa disampaikan umat kepada Tuhan Allah melalui pujian. Dan zaman anugerah ini atau zaman kita sekarang ini, hal ini masih kita berlakukan untuk mengungkapkan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Kita seringkali menyanyikan pujian. Bahkan ada orang kalau dia sementara bergumul atau sementara bersuka cita, dia menyanyikan pujian sebagai ungkapan isi hatinya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, khususnya Mazmur 23 yang kita baca ini, dan mungkin ada di antara kita yang sudah sangat menghafal Mazmur 23 ini yang dibawa perikop Tuhan adalah gembalaku. Bahkan firman Tuhan ini sudah digubah juga menjadi puji-pujian yang sering kali kita nyanyikan. Dan sesungguhnya Mazmur 23 ini berisi pujian atau doa dari Daud, di mana dia mengungkapkan kebesaran kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Perjalanan kehidupan Daud yang begitu banyak tantangan, jatuh di dalam dosa, kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia merasakan bagaimana Tuhan tetap memelihara dan melindungi dia dalam kehidupannya sebagai seorang raja. Dan mungkin juga kita sama dengan Daud. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat manusia, kita juga seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi sampai pada hari ini kita tetap merasakan kasih setia Tuhan, kebesaran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita membaca Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, mulai dari ayat pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Juga berbicara tentang rumput yang hijau, tentang air yang tenang, tentang kesegaran, tentang tuntunan Tuhan. Tentu Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada masalah persoalan di situ bagi kita semua, karena semua hal-hal yang baik. Dan juga sebagai umat Tuhan atau kita seringkali kita lebih gampang bersyukur, bersuka cita kalau kita berada dalam situasi yang baik. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, mari kita boleh melihat pada ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Mari kita garis bawahi, apa itu lembah kekelaman? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, lembah kekelaman berisi tentang atau bertujuan untuk menggambarkan kita tentang sebuah kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Lembah kekelaman adalah juga sama di mana kita melihat rumah tangga yang hancur. Itu lembah kekelaman bagi sebagian orang. Di mana ada keluarga yang berantakan oleh karena suami atau istri selingkuh, itu lembah kekelaman. Anak-anak yang memberontak kepada orang tua, itu lembah kekelaman. Usaha yang bangkrut, itu lembah kekelaman. Pemuda-pemudi yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan, itu lembah kekelaman. Ketika dalam suatu pekerjaan kita diberhentikan atau di PHK, itu lembah kekelaman. Ekonomi kita yang tidak stabil, itu lembah kekelaman. Bahkan gempa bumi yang merusak rumah, merusak berbagai usaha-usaha kita, itu juga lembah kekelaman. Masa depan yang suram, itu lembah kekelaman. Anak-anak yang narkoba, itu lembah kekelaman. Bahkan ketika kita mengalami sakit yang bertahun-tahun, kita merindukan sebuah kesembuhan dan kita berada dalam sebuah pengharapan, seringkali itu menjadi sebuah lembah kekelaman.
bahkan pandemi COVID-19 yang mulai dari 2019 sampai pada hari ini masih belum bisa teratasi. Masih merenggut banyak jiwa. Masih meninggalkan duka. Apakah itu bukan lembah kekelaman? Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam situasi-situasi ini, sanggupkah kita tetap mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memuji kebaikan Tuhan? Di sini Daud, Bapak Ibu jemaat Tuhan, memberikan teladan iman kepada kita. Daud bukan orang yang sempurna. Dia pernah jatuh ke dalam dosa. Namun ia percaya Allah yang ia sembah, Allah yang mengampuni. Dan dia tidak jatuh ke dalam dosa lebih dalam. Ia dipulihkan oleh Tuhan. Daud mengalami pergumulan-pergumulan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Namun Bapak Ibu, dia tidak terpuruk dalam persoalan itu. Dia percaya bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang maha kasih. Dan oleh karena itu ia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Gadamu, tongkat adalah sebuah lambang bahwa Allah akan memulihkan, Allah akan membelanya. Gada adalah pembelaan Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah. Dan tongkat itu adalah tangan Tuhan yang menyelamatkan. Itulah yang menguatkan Daud Bapak Ibu, bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang memulihkan, Allah yang membela, Allah yang mengasihi, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya sekalipun dia berada dan jatuh di dalam dosa. Ketika ada pertobatan, dia akan mengampuni, dan itu juga sesungguhnya yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita berada di dalam lembah kekelaman. Hendaknya kita tidak akan melarikan diri. Dikatakan tadi Daud berjalan. Artinya dia melewati itu di dalam dan bersama Tuhan. Dia tidak dikatakan atau Daud melarikan diri dari lembah kekelaman. Tidak. Dia menjalani itu dalam pengharapan dan kekuatan kepada Tuhan. Dia tidak dikatakan Daud menghindari lembah kekelaman, tidak. Dikatakan dia berjalan dalam lembah kekelaman, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi Yesus, sebagai anak-anak Tuhan kita pun telah merasakan pengembalaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Tahun ini 6 bulan lagi kita boleh jalani. Bukankah Tuhan begitu setia menggembalakan kehidupan ini? Kita pun sudah berada dan bahkan saat ini berada di dalam lembah kekelaman itu. Yakinlah sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini, yang datang mengajar saudara-saudara dan saya juga, agar dalam segala keadaan tetap berharap kepada Tuhan, tetap mempercayai Dia apapun yang terjadi. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan. Dia akan memulihkan keadaanmu. Dia akan mengampuni kesalahanmu. Dan Dia akan membuat segala sesuatu baik dan indah di dalam waktunya Tuhan. Karena Allah dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan orang yang melekat erat kepada Tuhan dalam berbagai situasi. Tuhan memberkati, menggembalakan, dan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama diberkati dengan firman Allah,
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, sambil menyanyi pujian Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, gembala kami yang baik, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, tertunduk kami berdoa Tuhan, menjumpai Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam sembah kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kami, yang memberi kekuatan kepada kami anak-anak Tuhan, bahwa kami bersyukur memiliki Allah gembala yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-Nya dalam berbagai persoalan, dalam berbagai situasi. Firman-Mu mengajar kami untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam kasih dan karunia Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Karena setiap kami pasti akan melewati lembah-lembah kekelaman di dalam kehidupan ini. Tetapi biarlah di setiap lembah kekelaman yang kami alami dan lalui, merupakan kesempatan dan waktu
kami boleh melihat karya Allah yang besar dalam kehidupan ini. Dan mempercayai sungguh bahwa Allah akan memulihkan keadaan kami. Allah akan menolong dan menyelamatkan kami. Allah akan meluputkan dan membela kehidupan kami. Apapun keadaan dan situasinya. Dan mempercayai sungguh bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kami jatuh lebih dalam lagi. Karena gadamu dan tongkatmu, itulah kekuatan kami yang menghibur kami. Kasih dan sayang Tuhan, itulah kekuatan dan penopang kehidupan kami semua. Dan percaya dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Rumput yang hijau, air yang tenang akan menjadi bahagian kami semua. Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu dalam semua kehidupan mereka. Dalam lembah-lembah kekelaman yang mereka alami dan jalani mungkin sampai saat ini. Percaya Tuhan, Engkau akan menolong mengangkat kami, mengangkat mereka. Sehingga Tuhan dalam iman dan pengharapan kami kepadamu, kami terus mempercayai Engkau bahwa di dalam kuasa-Mu ada pemulihan. Keadaan kami akan dipulihkan, keadaan kami akan kembali seperti sedia kala, akan kembali baik. Dan Tuhan, biarlah sebagai anak-anak Tuhan kami akan tetap hidup melekat erat hanya kepadamu. Karena di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami tidak akan kecewa. Dalam persekutuan yang indah ini Tuhan, kami telah memberi persembahan syukur kami, berkatilah agar persembahan ini dapat dipakai dalam pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berdoa buat kami yang mengambil bahagian dalam pelayanan saat ini. Sore hari ini, tim multimedia, pemain musik, pro kantor, bahkan yang melakukan perekaman. Tuhan berkati mereka semua, pemberian diri mereka agar firman-Mu terus diberitakan apapun keadaannya. Dan biarlah pemberian diri dan hidup dalam pelayanan tidak akan sia-sia, tetapi akan membawa hormat, kepujian, dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, ungkapan iman dan pengharapan kami dalam nama Yesus Allah yang baik. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita melakukan pujian Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dan aku
Aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apapun keadaan kita, mari kita tetap tinggal dan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, karena dalam Tuhan ada kekuatan dan pemulihan. Kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Dengan demikian persekutuan ibadah kita pada saat ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan salam. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah